Oke guys, balik lagi di Suka Serem ya. Tapi suka yang serem-serem. Jadi gitu aja. Gitu aja. Jadi sekarang biasanya kan potbang makanan. Mukbang. Iya, Oh, kan podcast ya. mukbang. Karena gua tadi sebelumnya udah makan di rumah, jadi kenyang. Kita ngopi aja deh. Endorse semua. Sambil ini ngerekomendasiin kopi, produk kopi. Produk kopi. Kopi. Jadi guys, namanya ini tuh Sungja. Itu rasa apa lu? Ini taruh Taruh. langsung aja. Nih kalau gua Sungja. sungjanya, kopi sungja. Jadi Kopi ada sungja gula aren. ada basicnya kopi Sungja. Kopi sungja. Bikinan dia sendiri lah. Jadi menunya tuh ya selain kopi ada ini gua taruh nih karena gua nggak terlalu suka kopi sebenarnya ya. Jadi gua misalnya yang nggak ada kopinya ini taruh. Terus ada Banyak lah tuh. ada apa sih yang merah tuh, red velvet ya. Terus Red menu baru yang velvet. banana ya Ling ya. Banana. Sama kopi, banana. black forest ya. Red kopi red velvet. Black forest. Jadi ini bisa dicampur juga nih, misalnya kopi taro. Tapi gue yang non kopi. Jadi kita sambil ngerekomendasiin ini, sambil ngopi-ngopi dikit. Oke. Jadi kita coba cerita serem lah. Jadi guys, dulu tuh gue juga banyak lah. Nggak banyak sih. Pernah ngalamin beberapa cerita serem ya. Terutama pas di kampung gue. Gue nggak tahu sih ini serem atau enggak. Sebelum itu kita lanjut ya, kita ini dulu nih review. Minum dulu. Udah boleh juga sih ngomong. Rasanya mau meninggal. Udah nggak ngerti lagi deh gue. Anjim. Ini enak guys. Kalian harus coba. Lokasinya di Pintu air ya? Karang Tengah. Ada IG-nya tuh gue cantumin deh. Sungja Cafe. Enak guys, gue sering ke situ. Oke, jadi lanjut ke cerita ya. Jadi tuh pernah, jadi gue tuh SMP gue pernah camping. Sebenarnya lucu sih. Jadi di rumah temen gue tuh, ini rumah, samping kanannya tanah kosong, kebun, belakangnya sawah, samping sininya sawah. Kita coba ngambil yang di sebelah sini. Jadi cuma diginiin doang nih, terpal, tempelin ke tembok, ret aja gitu. Yang penting kita bisa tidur aja dan terlindung dari hujan. Gua tidur. Itu juga temen. Oh, guys. Gua kira ngejerit. Ternyata sirine. Dan gue juga waktu itu temen gue nyolokin kabel dari rumahnya biar dengerin radio. Waktu itu kalau nggak salah nih ya, ada almarhum adik gue satu, temen gue si Sansan yang di gua Belanda, yang di Garut, si Sena, si Udo, si Bang nih, si Beng, berlima deh kalau nggak salah. Tidurlah kita. Pertama kita nentuin tempat dulu. Ini siapa nih yang paling ujung? Kita dilemanya gini. Kalau yang ujung sebelah kanan gue nih, kan gini tanda nih, seret. Iya. Itu sononya tembusannya kuburan. Tapi ditutup. Karena terbatas ya kan. Kalau yang di sebelah sini, sebelah kiri gue yang ujungnya, itu nggak jauh dari jalan, tapi kebuka. Tapi tetap ada pohon gede situ, pohon segala macam ada. Tapi jalanan kecil lah, semobil doang. Lokasinya nggak jauh Ling dari yang main di mata air. Iya. Jadi di atasnya dikit. Yang mata Yang kita berdua yang ada ngeliat yang hitam trompet. Oh iya. Yang di bawah. Terowongan. Iya. Nggak jauh dari situ tempatnya.
Nah jadi ke bawahnya sono, jadi kaki kita tuh ngadep sononya tuh itu yang ke bawah itu yang kita keling, gua sama keling main di situ kemarin. Akhirnya setelah berunding, oke dibagi. Jadi si Sansan karena dia ketua suku ya, dia di ujung sono, enak, ada halangannya. Tapi kuburan, sononya kuburan tua gitu loh. Maksudnya ada di tengah sawah, dikelilingi pohon bambu itu kuburan tuh. Dan bagian sebelah sini ujungnya gue, nggak apa-apa lah. Tapi gue bilang ini harus ada halangannya nih. Soalnya kenapa? Yang ngeri aja ya langsung bolong begitu. Itu belum langsung bolong, jadi cuma terpal diginiin doang nih. Akhirnya si Udo yang punya rumah ngambil kursi, taruh aja sini. Ya udahlah, kursi ondangan tuh sih, kursi yang plastik gitu loh. Iya, taruh aja sih, taruh. Yang penting ada halangan aja. Jadi dari sana ke Sansan, adik gua, si Engkus saudara gua kan ikut atau enggak gua nggak tahu tuh. Si Udo, si Beng, tengah si Sena gitu. Sena samping gue udah. Radio di tengah tuh, di palanya si Beng kalau nggak salah dah. Kita waktu itu nyetel lagu pas band. Pokoknya waktu itu ngomong pada sompral dah, ada yang ngeletuk gini ya. Lam, bayangin tiba-tiba ada yang duduk di kursi lu itu. Waduh kata gua. Akhirnya gua balik ke kursi, seret. Nah, gini kan gak ada yang duduk kan. Oke, pokoknya ngomong ke sompral tuh, nah lagu pas band jengah. Awalnya kan jeng jeng gitu. Kita jengah gitu. Wah ini kayaknya ini setan-setan di kuburan sono. Pocong-pocongnya pada joget ya kan begini. Yo, itu ngomong udah pada ngawur dah. Kita lagi pada ketawa-tawa gitu ya kan. Kalau nggak salah itu udah jam agak ini dah. Udah mau ke agak jam 2 dah kalau nggak salah. Soalnya itu juga kita tuh dadakan bikin tenda itu tuh. Jadi kita nggak jelas mau ngapain, namanya orang-orang ngumpul, ngapain kita ya malam minggu. Tidur aja di sini katanya gitu. Ya udah langsung kita bikin tuh dari jam 10. Bikin cuma terpal doang ditaliin gini seret. Bawahnya kayak karpet, enak lah. Bantal itu mah emang gitu benar niat, soalnya kan deket rumah. Bawa radio juga. Nah nggak lama itu lagu jengah tuh lagu apa ya? Lagi ketawa-tawa ada yang ketawa. Hihihi cewek. Bentar katanya. Coba deh denger deh. Ada yang ketawa, matiin dulu, atau dimatiin atau dikecilin dulu gitu. Ada satu yang bilang, itu itu mah dari lagu. Bentar ya. Enak. Nih, sini. Sesak gitu. Itu mah dari lagu katanya. Oke. Gedein lagi. Ada lagi yang ketawa kalau nggak salah gitu cerita. Pokoknya itu tiba-tiba pas dikecilin yang kedua kalinya atau ketiga kalinya kan biasanya kalau setan kan ketiga kalinya ya. Iya. Pas kita kecilin, gue lupa. Tiba-tiba ketawanya tuh kenceng. Ternyata bukan dari lagu bro. Dari pohon nih di samping gua. Hihihi, itu mah langsung ya. Pada ngumpul di tengah. Si Sansan dari ujung blok sini, gua dari ujung sini blok sono. Wah pokoknya tindihan dah. Tapi sambil ketawa, serunya itu doang tuh. Sambil gimana sih gemes gitu loh. Iya. Takut ketawa gemes sampai gua aja sampai ngejambak rambut Sena. Saking gemesnya anjing itu apaan kata gua terong. Aduh Sena gitu. Pokoknya gitu dah. Akhirnya kita takut. Kita keluar lu dari tenda tuh. Udah takut itu apaan ya. Udah, akhirnya kita keluar nongkrong dah tuh di terasnya rumah itu, tendanya dikosongin. Soalnya nggak lama datang bapaknya dia bawa makanan abis pulang kerja jam 4 dah mau subuh, nggak lama dari itu sih ya nggak mungkin nggak serem ya, lucu sih kalau gua mah. Tapi ya itu ya yang kita denger waktu itu cewek ketawa samping pohon gua, di pohon gitu samping gua. Satu lagi nih, ini ada beberapa tapi cobalah satu lagi. Waktu itu sama, abis kayak gini-gini nih, nyari-nyari horor-horor gini.
Di kampung gue juga. Kita tuh pas mau pulang dihadapkan sama 2 jalan. Nanjak sama ke kanan. Ketemunya di sono. Gue nyaranin karena gue seneng horor, nanjak aja. Soalnya itu nanjak itu bener-bener hutan, nggak jauh dari hutan ada perumahan baru dan perumahannya tuh masih kosong-kosong gitu. Pohon karetnya masih banyak banget, tanahnya masih merah. Nah, gue nyariin ke situ pokoknya. Jalanan masih batu-batu gede, ke atas aja. Biar seru. Sekalian pulang, nggak apa-apa jauh juga muter itu emang jauh banget muter. Ternyata di situ tuh ada burung buuk, di salah satu pohon di atas. Kayaknya gitu ya. Kayaknya gue tuh kalau ada apa pasti tanya Sansan dulu. Sono nggak nih? Mending sono dah. Diem aja tuh. Jangan dah. Yang lewat sini aja yang aman katanya gitu. Setelah perdebatan, San sini rame lo ntar, seru gitu. Udah sini aja tanya. Dah. Ya kan? Hanya kita ke kanan aja tuh ngalah. Emang lebih dekat ke kanan sebenarnya, tapi pinggir jalan rame. Masuk, nanjak dikit, enggak dikit, nanjakannya yang gua sama lu waktu gua tepar. Siang. Di pos kamling siang-siang. Nah, Keling tahu tanjakannya itu. Kita tepar tuh, ada saung gini, pos kamling. Tar dulu. Jadi depan kita tuh ada rumah-rumah gitu, bawahnya tuh langsung sawah ya. Tembus ke yang tadi, yang nanjak tadi yang di sebelah sono. Tahu capek banget ya kan. Akhirnya kita tiduran. Enggak sempet tiduran. Baru mau begini nih. Itu mah ada yang teriak cewek. Suara tuh jauh tapi kenceng banget. Ngejerit. Soalnya ngegema. Dia kan bawahnya kan sawah ya. Tapi suaranya bukan dari sawah situ. Dari yang perumahan sono. Gila aja itu cewek bisa teriak segitu mah, gila. Jadi ngegemanya tuh ngegema karena sawah kan luas tuh. Apaan tuh? Kita kaget mau tiduran sampai pada bangun lagi. Diem. Kita nanya lagi, San itu apaan ya? Udah jangan diem katanya, jangan diomongin lagi. Bener teriak lagi. Ya udah, nggak beres udah. Ayo, kita udah capek banget. Itu ngedadak seger lagi ya kan, karena pengen cepet-cepet pulang gitu. San, itu apaan? Ada yang nanya lagi. Gue bilang jangan jangan diomongin lagi. Teriak lagi. Gini deh kata dia. Coba ditanya abang-abang. Di situ ada abang-abangan yang maksudnya ada orang main gitar nongkrong. Dengar gak kira-kira katanya. Akhirnya kita lewat tuh abang-abangan itu. Tapi nggak nanya, cuman punten gitu udah ngelewat. Oh iya mangga. Dan dia pun masih asik aja main gitar. Logikanya kalau kita denger dia denger. Iya, tapi dia nggak denger loh. Berarti cuman kita doang tuh yang denger tuh. Kita tuh berberapa ya? Biasa posisinya gua, Sansan, adik gua. Ini tuh satu lagi tuh si Iman Hoyong atau si Ingkus atau si Bang gitu pokoknya. Nggak berlima ada lebih pokoknya. Kita abis main dari Cipancar yang waktu itu di video yang ada yang tenggelam. Kita tuh abis kali. Tapi kayaknya nggak ke situ, Ling. Soalnya gitu kalau gua ke situ malam hari tuh cuma sama lu doang. Malam-malam ke situnya. Paling gue ke sebelumnya yang jembatan merah. Siang. Yang siang-siang gue sama Keling, jadi ada jembatan cinta katanya. Kayu gantung, goyang-goyang, gue naik itu puyeng. Itu kayak naik di putar. Makanya, hanya kita pulang. Kalau nggak salah pun itu kita habis dari sono, nggak tahu cerita yang sama atau enggak, kita pun habis diganggu di jembatan itu. Jadi sorenya kita jadi kayak mundur nih. Soalnya gue nggak tahu nih ya, ini tuh satu hari yang sama atau beda lagi. Karena gue tuh sering gitu loh kayak gitu tuh. Jadi sore-sore, saudara gue si Ingkus punya nemu kail banyak banget, kail urekan. Buat belut. Iya, udah ada benangnya,
atau nemu di mana dia tuh bocah. Gue nemu ini banyak. Yaudah malam-malam buat jalan aja yuk. Ngapain? Nggak udah bawa aja dah. Nyari cacing deh tuh, ntar kita mancing. Padahal cuma benang doang tuh. Cacing dapet, itu dapet, berangkatlah ya tuh ke jembatan itu. Di jembatan itu malam-malam serem ya. Pohon bambu depannya liga. Soalnya kali, kok gua ada suara air, gua udah takut dah. Banyak pohon, suara air gelap. Jadi gua coba gambar ya. Jadi jembatannya tuh gini. Beton, tambang. Set. Nah, kita di beton sebelah sini nih main nih. Sambil nginiin kail. Ya, cacing ya kan. Bocah-bocah tuh. Gak lama. Kalau ada orang lewat, si ininya tuh si tambangnya tuh goyang-goyang kan. Nguk gitu. Nah, kita kok wah, goyang-goyang, ada orang kali. Orang itu gelap banget, benar-benar gelap. Blackout. Gelap gitu kan goyang-goyang. Kita tungguin. Kok nggak keluar, orangnya nggak kesini gitu loh. Maksudnya kalau emang ada orang kesono kita tahu, orangnya lewat kita dulu soalnya nih, baru kesono. Ini mah goyang-goyang, orang dari sini nggak ada, orang dari sono nggak keluar juga, kan gelap ya. Kita tuh benar-benar lurus nih di jembatan. Jembatan yang mana yang merah? Yang goyang itu, yang merah. Ngik itu bunyi itu bunyi banget itu namanya. Kita nggak ke situ ya malamnya. Ya? Malamnya nggak. Kita langsung pulang. Kanan kiri kan bunyi. Ya. Hanya kita tungguin, kita center, sampai kita panggil siapa gitu ya. Kirain siapa? Pak, Bu. Kita tunggu tuh. Nyaut nggak? Bener guys, nggak ada yang nyaut anjir. Cuma goyang-goyang doang itu. Mungkin ada loncat-loncat kali di tengah. Tapi ya kita zaman dulu mah masih bodoh ya. Ya udah kita tetap mancingnya pun harus lewat jembatan itu. Enggak. Masa bodoh sih bukan enggak itu setan sih maksudnya. Itu mah siapa lagi gitu loh. Kucing yang enggak lewat sini, enggak keluar dari sana. Ini paling kayak bener-bener ngek. Itu kan berat banget jembatan, besinya besi tambang besi gitu. Belum kayu-kayunya. Belum di bawahnya pun kan dianyam kayak besinya gitu. Tapi goyang gitu loh. Udah aja kali Ling ya? Bebas. Udah lah. Itu dulu pengalaman dulu. Sorry kalau nggak serem ya guys ya. Ya gimana ya? Sekarang tuh kalau dicari gini malah nggak ada sama sekali. Atau mungkin setan kampung sama kota beda kali powernya ya. Lebih serem setan kampung kali ya. Power Ranger kali. Mungkin kalau di kampung tuh lebih gahar ya kan. Oke deh guys, itu aja. Kita coba lagi cerita kayak gini lagi lah di tempat seremnya. Ini ya lumayan juga sih, meskipun bagi gua nggak terlalu serem. Tapi kita cerita kayak gitu. Kalau misalnya ada tempat serem, tinggal komen aja. Boleh sih rekomendasi. Yang mau penting izinnya cincai, nggak apa-apa. Izin, yang penting izin. Kalau kita mau review dulunya bekas apa petilasan atau apa ya kan. Iya, coba kita datang aja. Selama kita masih bisa datang, kita datengin. Izinnya cincai. Oke guys, gitu aja. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Oke. Oh ya guys, by the way ini kopinya enak. Sungja ngapain? Bye.